Baik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita semua untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan, bersyukur untuk kesempatan berbakti kepada Tuhan hari ini. Pertolongan kita sesungguhnya berasal dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Tuhan, ajar kami jalan-Mu, sehingga kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Engkau meneduhkan dan menolong kami hari lepas hari. Kami percaya kasih pertolongan-Mu. Engkaulah Raja di surga dan di bumi. Kami menaikkan puji dan syukur. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau telah mengundang kami untuk berdoa, dan Engkau berjanji bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau bersama-sama kami. Dengarlah doa-doa kami, dan genapilah kerinduan kami dengan kasih dan kebijaksanaan-Mu. Kuatkan kami dalam pengetahuan kebenaran-Mu, dan karuniakan kami kehidupan kekal. Amin. Kidung Jemaat 39. Bait pertama hingga bait yang ketiga.
pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-51a. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mazmur pasal 51 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Kita berdoa. Kami mohon terang Roh Kudus memberikan kemampuan bagi kami untuk memahami firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Di dalam kelas eksposisi kitab Mazmur, kami belajar untuk memahami berbagai macam kiasan, paralelisme, makna, baik itu denotasi maupun konotasi, yang pada ujungnya untuk memahami pikiran dan perasaan penulis atau pemazmur. Nah, bacaan Mazmur hari ini berisi pikiran dan perasaan Daud yang bertobat setelah ia melakukan kejahatan moral yang begitu menjijikkan. Setelah ia melakukan sebuah rencana jahat, bahkan itu sudah terjadi. Kemudian ia menerima teguran dari Nabi Natan. Nah, saudara, pertanyaannya bagi kita masa kini, perlukah kita bertobat seperti Daud? Mungkin kita merasa tidak perlu bertobat seperti Daud karena kita tidak melakukan perzinahan atau pembunuhan seperti yang Daud lakukan. Bahkan mungkin kita sering berpikir bahwa orang lainlah yang perlu bertobat. Kita ingat kisah orang Farisi dan pemungut cukai. Kita merasa seperti orang Farisi yang seolah-olah kita baik-baik saja, aktivitas rohani kita baik, dan kita merasa diri paling layak di hadapan Tuhan. Bahkan kita dengan percaya diri menunjuk orang lain seperti pemungut cukai dan yang berdosa. Dan merekalah yang perlu bertobat. Saudara, memang kita bukan Daud. Tetapi seandainya kita memiliki kekuasaan yang sama seperti dia, punya kesempatan, mungkin akan ada banyak Betsheba masa kini yang menjadi korban keganasan kita. Memang kita bukan Daud yang melakukan pembunuhan terhadap Uria, tetapi Yesus mengajarkan bahwa seorang yang mengatai saudaranya kafir, jahil, dan marah terhadap saudaranya, hukumannya disamakan dengan membunuh. Sebagai orang percaya, pertobatan merupakan tindakan yang seharusnya terus-menerus kita lakukan sebagai buah dari iman kita. Beberapa hari kemarin kita memperingati Hari Rabu Agung. Bukankah itu momentum yang mengingatkan kita bahwa kita ini sesungguhnya orang yang perlu bertobat.
Seorang penulis mengatakan bahwa bagi orang percaya setiap hari itu adalah hari Rabu Abu. Nah, oleh karena itu saudara, kita mau belajar mengenai pertobatan sejati seorang Daud. Supaya mudah diingat, saya merangkum pola pertobatan Daud itu dengan 3I. Pola pertobatan sejati yang diungkapkan oleh Daud. 3I, yaitu I yang pertama, izinkan firman Allah mengoreksi. I yang kedua, ingini selalu belas kasihan Allah. I yang ketiga, idamkan pembaruan hidup. Mengapa saya sebut itu? I yang pertama, izinkan firman Allah mengoreksi. Saudara lihat, Mazmur tadi diawali dengan pembukaan yang menyebut Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Nah, sekali lagi, ketika kita memahami kitab Mazmur, kita pahami ini sebagai yang namanya konotasi apa? Intelektual, di mana kita diingatkan mengenai suatu peristiwa yang melatar belakangi tulisan itu. Daud menyebut ada satu peristiwa di mana Nabi Nathan datang kepadanya. Apa rupanya yang dilakukan Nabi Nathan datang kepadanya? Dia menyadarkan Daud akan kesalahan dengan suatu ilustrasi. Nabi Nathan berkata, mungkin kalau dengan bahasa saya, Pak Daud, pada suatu kali ada orang kaya yang datang, yang kedatangan tamu, kira-kira seperti itu. Ia mau nyogok tamu, tapi dia sayang untuk menyembelih kambing dombanya atau lembunya. Akhirnya dia ambil itu kambing punya si miskin. Menurut Pak Daud bagaimana? Kira-kira bahasa saya seperti itu ya. Nanti saudara lebih jelas bisa baca di dalam kitab 2 Samuel. Bukannya Daud sadar diri, tetapi dia dengan bijaknya mengatakan apa? Wah, itu kurang ajar, mungkin seperti itu ya. Daud marah yang jelas. Dia mengatakan orang yang melakukan itu harus dihukum mati, bahkan dia harus membayar gantinya 4 kali lipat. Apa yang dikatakan Nabi itu? Pak Daud, maaf ya, ini maaf loh. Kira-kira seperti itu kalau dengan bahasa saya. Orangnya itu adalah kamu. Saudara kasih dalam Tuhan, kala itu kita tahu firman Allah menegur Daud dan menunjukkan dosa-dosanya melalui Nabi Nathan dengan gaya bahasa ilustrasi. Firman Allah mengoreksi tindakan Daud yang tidak disadarinya sebagai sebuah pelanggaran. Saudara, firman Allah mengatakan bahwa engkaulah orangnya. Seandainya Daud itu adalah kita, maka seharusnya kita ditegur oleh firman Allah. Saudara, kita tidak lagi bertemu dengan Nabi Nathan yang mengatakan kepada kita seperti ilustrasi tadi. Tetapi firman Allah yang kita baca penuh dengan kisah atau cerita yang mengisahkan berbagai pelanggaran yang sering dibuat umat Allah. Seharusnya ketika kita membaca kisah itu, kita berkata dalam hati kita, akulah orang itu, akulah si pendosa itu Tuhan, akulah yang setiap hari melakukan pelanggaran yang menyakiti hatimu, baik dengan pikiran kami yang hina, yang tidak menghormati Allah dengan cara hidup kami, yang menyakiti hatimu dengan cara kami menyakiti hati saudara kami. Akulah orang itu. Inilah yang dimaksud sebagai firman Allah sebagai cermin. Sebelum saya dan saudara memalingkan cermin itu untuk menunjukkan pelanggaran orang lain,
Mari kita sebagai orang berdosa, izinkan firman Allah itu mengoreksi pelanggaran-pelanggaran. Itulah langkah awal pertobatan sejati. Ketika kita membaca Alkitab, temukan hukum Allah itu, yaitu kehendak Allah yang gagal kita lakukan. Akui kegagalan kita di mata Tuhan. Katakanlah, akulah orang yang gagal itu. Ketika kita membaca firman Tuhan yang mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu, katakan, akulah orang yang gagal mengasihi. Aku lebih mengasihi HP-ku ketika aku beribadah kepadamu. Aku lebih mengasihi pacarku ketika hari Minggu aku harus beribadah kepadamu. Bukan orang lain yang membutuhkan cermin, tetapi kitalah yang membutuhkan cermin untuk mengoreksi hidup. Jangan pernah tutup rapat-rapat cermin itu. Jangan pernah kita seolah-olah tidak melihat cermin itu. Jangan katakan ayat ini cocok dengan tetanggaku, ayat yang ini cocoknya buat temanku, oh ayat ini cocoknya buat orang tuaku yang sering marah-marah. Ingat 2 Timotius 3 ayat 16 mengingatkan bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan mendidik orang. Bukan orang lain, tapi orang. Lebih tepatnya anak-anak, karena menggunakan kata paidian. Siapa anak-anak itu? Saya dan saudara. Yang pertama, izinkanlah firman itu mengoreksi hati kita seperti Daud yang dikoreksi oleh firman Allah melalui nabi-nabi. Yang kedua adalah inginkan selalu belas kasihan Allah. Sebagai seorang raja, sesungguhnya Daud memiliki segalanya, tetapi ia masih memiliki kebutuhan terbesar yang hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Ungkapan pertobatan dalam Mazmur ini menjelaskan bahwa Daud membutuhkan satu hal yang tidak ia dapatkan dari manapun, yaitu apa? Belas kasihan, hesed atau rahmat Tuhan. Dia mengungkapkan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Ungkapan ini menggambarkan seorang yang benar-benar membutuhkan kasih yang sesungguhnya tidak layak ia dapatkan. Kita bisa perhatikan bahwa Daud benar-benar memohon kepada Tuhan. Sekalipun dia punya banyak prestasi, sekalipun dia punya banyak kebaikan yang dia tunjukkan, tetapi dia tidak menunjukkan itu. Sekalipun dia menang atas banyak musuh dan menjadi raja yang paling berpengaruh di antara raja-raja orang Israel pada waktu itu, tetapi dia tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk dia butuh belas kasihan. Saudara, Daud memohon kasih dan murah hati yang berlimpah kepada Allah yang ia kenal sebagai Allah penyayang, Allah pengasih, Allah yang panjang sabar, Allah yang berlimpah kasih setia kepada kita. Kita memiliki kebutuhan yang sama dengan Daud, yaitu belas kasihan Allah yang memberikan pengampunan bagi segala pelanggaran kita. Kita sama-sama seperti Daud yang memiliki catatan pelanggaran yang tebal, yang tebalnya mungkin melebihi skripsi saudara-saudara. Catatan itu makin tebal ketika kita berlaku curang dalam segala hal, termasuk ketika sedang studi, kita mencontek. Catatan itu makin tebal ketika kita itu pegang HP lalu mencari-cari sinyal di tempat sunyi, di bawah pohon yang rindang, sehingga kita yang muncul di HP itu adalah apa? Gambar-gambar rumput liar yang mempesona.
Catatan itu makin tebal ketika kita melayani Tuhan dengan motivasi yang keliru, sekalipun motivasi itu tidak nampak oleh siapa. Dosa, catatan dosa, bukan seperti kotoran baju yang bisa dicuci dengan rinso, bukan seperti panu yang bisa dibersihkan dengan kalpanak, bukan seperti virus COVID yang bisa diatasi dengan AstraZeneca. Dosa adalah pelanggaran terhadap Tuhan, sesuatu yang hina di hadapan Tuhan dan hanya bisa dihilangkan oleh belas kasihan Allah. Daud menyadari itu, oleh karenanya sekalipun dia seorang raja, ia memohon kepada Tuhan agar menghapus dosa-dosanya yang menjijikkan itu. Daud tidak tawar-menawar dengan Tuhan dengan kebaikan yang dia terima. Mungkin kita merasa baik-baik saja, bahkan mungkin orang melihat kita baik-baik saja, mengenal kita sebagai orang baik, tetapi di mata Tuhan kita sedang tidak baik-baik saja. Mungkin kita nampak mesra dengan orang di sekitar kita, tetapi kita sedang tidak baik-baik saja. Luther menulis dalam khotbahnya, barang siapa membenarkan dirinya sendiri, ia adalah orang yang sesungguhnya sedang mengutuki Allah. Barang siapa yang menghakimi dirinya sendiri dan mengakui dosanya, ia membenarkan Allah dan meneguhkan kebenarannya. Ini tertulis dalam Luther Walk seri 10, khotbah Mazmur halaman 238. Kutipan langsung. Ya, ini kalau skripsi seperti itu ya. Maka dari itu saudara, inginkan selalu belas kasihan. Lalu seperti apa sesungguhnya orang yang menginginkan selalu belas kasihan Allah? Kita ingat ada kisah seorang perempuan sundal yang datang kepada Yesus dengan cara menuangkan minyak yang sangat mahal harganya. Bukan supaya Yesus itu tertarik kepada dirinya, bukan supaya dia dikenal sebagai orang yang aromanya wangi, tetapi minyak itu dituangkan di kaki Yesus, di kepala Yesus ya. Lalu dia menyeka rambutnya, menyeka kakinya dengan rambutnya sebagai cara dia untuk mengungkapkan ungkapan syukurnya atas penerimaan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Dia memberikan segala yang dia miliki karena dia betul-betul merasa bahwa kasih, setia, belas kasihan yang sudah ia terima itu adalah harta yang paling berharga dibandingkan dengan minyak yang mahal sekali. Saudara, mari kita seperti si perempuan sundal tadi yang selalu mengharapkan belas kasihan Allah. Dan ketahuilah Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, yang menyalurkan belas kasihannya pada masa kini dalam Injil melalui firman dan sakramen. Maka ketika kita mendengar firman, maka terimalah itu sebagai sebuah cara Tuhan menyatakan belas kasih. Dengarlah firman Tuhan ini dengan antusias. Nikmatilah sakramen dengan penuh sukacita, seperti orang yang menerima berkat terbesar yang tidak layak ia dapat. Karena melalui firman dan sakramen itu, sesungguhnya kita dikenyangkan secara rohani dan iman kita terus dipelihara. Disitulah tandanya kita sedang mengingini belas kasihan. Yang ketiga, idamkan pembaruan rohani.
Ungkapan pertobatan Daud kalau kita perhatikan tadi dilanjutkan dengan menyebut akar keberdosaan manusia, yaitu dosa warisan atau dosa asal. Dia mengatakan di dalam ayat yang ke-6 ya, di dalam ayat yang ke-5 ya, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dari ungkapan ini sungguhnya Daud menyadari fakta bahwa ia tidak hanya melakukan dosa zina, dia tidak hanya melakukan pembunuhan seperti yang dilakukan sebelumnya, tetapi jauh lebih dalam, ia sudah berdosa sejak di dalam kandungan. Akan tetapi dia tidak membenarkan diri. Oh, karena saya sudah berdosa dari dalam kandungan, ya wajar lah kalau saya ini masih sering berdosa. Sudah bawaan orok ya, sudah bawaan bayi. Tidak, Daud tidak membenarkan diri, tetapi dia mengakui betapa dalam dan seriusnya dosa yang dia miliki. Di sisi lain, dia memahami bahwa Allah menuntut kebenaran yang absolut. Dia mengatakan, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahu hikmat kepadaku. Bagaimana mungkin orang yang sudah berdosa dalam kandungan, sejak dalam kandungan, menjadi benar secara sempurna? Disinilah Daud menyadarkan kepada kita bahwa Tuhan akan terus-menerus memperbarui kehidupan rohani kita. Ungkapan ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita sudah menerima pengampunan, maka kita diberi hikmat dan kebenaran Allah sehingga kita terus dapat hidup untuk menuju pembaharuan rohani, yaitu meninggalkan cara lama yang penuh dosa dan hidup dalam hormat dan takut kepada Allah. Saudara, Tuhan memang menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita apa adanya. Dia ingin terus kita menuju kepada hidup yang terus-menerus diperbarui. Mungkin kita setiap hari mengabaikan pembaharuan. Mungkin kita masih terus bertahan dalam kebiasaan lama kita dengan mengatakan ini sudah kebiasaan saya dari dulu. Daud pun mengakui hal yang sama. Oleh karena itu, dia dengan tulus meminta Tuhan untuk tidak melihat lagi perbuatannya yang memalukan itu. Dan bersyukurlah Allah kita memilih untuk menyembunyikan dan menutupi dosa-dosa kita di balik salibnya yang kudus itu. Ia tidak lagi melihat dosa-dosa kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bertobatlah dengan pertobatan yang sejati. Katakanlah, akulah si pendosa itu. Katakanlah, aku butuh pengampunan dan aku ingin terus diperbaharui. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh melegakan kami, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah yang penuh rahmat belas kasihan, yang memberikan pengampunan bagi kami yang berdosa terlalu dalam ini Tuhan. Kami juga terus ingin senantiasa diperbaharui. Tolonglah kami yang berdosa ini. Amin.